Anime Fate String Fake ini udah rilis. Di sekitaran beranda media sosial kami ini itu banyak yang ngebahas tentang Fate series ini. Dari assassin yang my bini banget, di ending yang assassin tuh nggak mau disentuh orang karena bukan mahromnya gitu ya. Nah juga tuh selain itu ada juga yang bingung gimana sih caranya nonton Fate String Fake ini. Sebenarnya nih cukup simpel ya, tinggal nonton langsung aja Fate String Fake-nya atau kalian cek wiki lah dek. Tapi pertanyaan besarnya itu pasti akan muncul. Yang pertama itu apa itu Holy Grail War dan apa hubungannya sih yang Fate String Fake ini sama Fate yang lainnya. Nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi, itu tuh kita akan ringkasin ceritanya ke dalam apa sih tentang Holy Grail War ini secara singkat. Dan semoga ini mudah dipahami ya, karena ini secara skrip lumayan panjang anjing. Ini masih belum kayak penjelasan-penjelasan yang lain, jadi mohon bersabar dan tonton aja sampai selesai. Nah pertanyaan yang terbesit itu pasti ada tuh apa itu Holy Grail War. Kita kesampingkan dulu hal-hal yang lain seperti Clock Tower, Death Apostle. Video kali ini tuh akan ngebahas full tentang Holy Grail War. Jika kalian mau pembahasan yang lain juga berhubungan tentang Nasuverse kayak gini, silahkan drop di kolom komentar aja ya. Soalnya gue mau ngebahas, tapi kalau di video ini kayaknya sih bakalan kepanjangan juga gitu kan. Ya kita mulai yuk ke perang Holy Grail War-nya. Jadi di Holy Grail War itu ada the first one, tapi ini masih belum disebut Holy Grail War karena masih prototipe awal. Jadi perang Holy Grail War ini tuh berpusat di Fuyuki, didirikan oleh 3 keluarga pendiri, yaitu Tosaka, Gato ya, Mato itu tuh Zouken, dan Ainsburn Justice gitu. Mereka ngebuat untuk mencapai Akasha ini tadi. Jadi Akasha itu tujuan para penyihir gitu, itu tujuan akhirnya para penyihir. Di Ainsburn ini itu menjadi wadah Grail, dia tuh ngebuat wadahnya si Grail ini tadi. Untuk Tosaka itu dia tuh ngebuat ritual pemanggilan servan. Jadi buat ngewarnya itu harus ada servan-servannya. Nah yang terakhir itu ada Mato atau Makiri ini tadi, itu ngebuat komen spellnya biar perangnya ini ada komen-komennya gitu lah, buat ngekomen si servan. Jadi Holy Grail War ini juga perlu 7 orang yang bisa dibilang tuh Archer, Saber, Lancer, Assassins, Caster, Berserker, dan Rider. Nah di 7 itu hitungannya tuh servan dan juga tahu si masternya itu tadi. Makanya karena tadi itu dari 3 pendiri ini tadi, mereka tuh akhirnya ngajakin 4 penyihir lain buat ikutan War Holy Grail ini tadi. Nah kayak ginilah gambarannya. Yang pertama tuh dari Gretel Grill segala macem, ya lumayan ribet lah. Akhirnya perang tuh dilaksanakan di kuil Ryudo, yang itu menjadi awalan sebagai titik awal terciptanya perang Holy Grail ini tadi. Nah untuk yang second Holy Grail War ini tuh baru resmi disebut namanya Holy Grail War. Perang ini tuh pecah banget, chaos banget karena nggak ada pengawas atau ruler, dan itu tuh ngebuat perang ini tuh kurang peraturan. Jadi akhirnya tuh 3 keluarga pendiri tadi itu ngepanggil pihak gereja untuk jadi pengawas. Itu akhirnya terpilihlah Kotomine family tadi yang ada di pihak gereja itu tadi. Nah akhirnya di Holy Grail yang ketiga, timelinenya itu kepisah. Ada timelinenya Fate Apocrypha, jika itu Ainsburn summon Amakusa Shiro, dan untuk yang kedua itu Fate Stay Night, jika Ainsburn summon Angramenyu untuk jadi kelas Avenger. Itu tuh kelas baru karena si Ainsburn ini pengen ngerebut Heavensville, tapi akhirnya kalah juga karena sangat lemah kan. Di timelinenya Fate Stay Night ini nggak dimenangin siapapun karena Lesser Grail itu hancur, jadi ritualnya tuh gagal. Nah tapi Gretel Grail menyerap Angramenyu, dan karena itu akhirnya Gretel Grail ini terkontaminasi. Gara-gara ini Holy Grail ini jadi nggak hanya bisa summon hero aja, tapi juga bisa summon selain hero, kayak contoh si Archer Emiya, atau caster di Fate Zero, atau Rider Medusa, atau caster Medea. Untuk perang Holy Grail yang keempat itu ada di Fate Zero. Nah tapi untuk Fate Zero ini ada banyak perdebatan antara ini canon atau enggak, karena penulisannya ini sendiri emang nggak ditulis langsung oleh Nasu, tapi ditulis oleh orang lain, yang ngebuat mungkin ceritanya agak bingungin dan agak aneh kalau ditonton setelah kalian nonton Fate-Fate yang lain, atau kalian habis nonton Fate Zero terus nonton Fate yang lain. Itu kayak beda banget Fate Zero ini, karena emang itu yang nulis bukan Nasu pertama. Tapi kalau di secara urut timeline itu emang ada kisahnya si Fate Zero ini di perang Holy Grail yang keempat ini. Itu MC-nya tuh Emiya Kiritsugu, Kotomine Kire ikut serta jadi peserta juga. Nah MC itu sadar terkontaminasinya ini tadi itu nggak akan mewujudkan keinginan, yang akhirnya menghancurkan Grail ini tadi. Nah kenapa? Karena itu tadi udah terkontaminasi sama Angramenyu, yang ngebuat ini tuh tumpah lah isi Grail ini tadi ke kota Fuyuki, akhirnya terbakar dan menewaskan banyak orang. Gilgamesh terkena tumpahan ini, menyebabkan akhirnya dia tuh
ada di perang Holy Grail selanjutnya. Setelah hancur siklusnya tuh jadi prematur gitu, yang sebelumnya tuh terjadwal. Akhirnya di Holy Grail yang 5 ini atau Fate Stay Night ini ada dibagi jadi 3, jadi bagi 3 rute untuk si Saber atau Rin ataupun si Sakura. Nah, Otomine Kirei ini nih yang seharusnya menjadi pengawas, tapi dia tuh malah ngerebut Servant Lancer dari Bazet dan ikut serta dia akhirnya dia tuh. Nah, Shoken ini tadi itu bilang kalau ini perang terburuk karena pertama, Servant tuh sebelumnya ikut, terus yang kedua siklus tuh jadi prematur kan. Yang ketiga tuh ada 2 Servant yang punya 1 master gitu. Jadi tuh ada master yang punya dua serv. Itu salahnya sendiri di perang-perang sebelumnya yang membuat Gretel Grill ini tadi itu menjadi token laminasi. Yang keempat, servannya tuh jadi punya servan sendiri juga gitu kan. Perang ini tuh akhirnya dimenangin juga oleh si Shiro, si MC. Tapi bukannya dia ngabulin permintaannya, tapi dia malah ngehancurin grillnya itu tadi. Akhirnya ya itu manifestasi Anggra Menu membuat Bazet ada di peristiwa Holo Atraksia ini tadi nggak kesambung atau nggak kehubung ke Fate Stay Night. Akhirnya terjadi 6 bulan after Stay Night itu ada kejadian lagi lah. Jika kalian pengen cerita-ceritanya itu tadi, pengen tahu Holo Atraksia atau pengen kami ngejelasin tentang ceritanya Holo Atraksia, kalian bisa aja komen aja kalau mau dibahas kan. Nah, 10 tahun setelah Holy Grail War ini dibongkar oleh Weaver Velvet, yaitu Lord El Meloy kedua, peserta Holy Grail keempat itu bersama Rin, itu akhirnya perang ini tamat. Nah, kita masuk ke The Great Holy Grail War. Untuk cabang di mana Ainsburn Summon Amakusa Shiro ini terjadi di timeline Apokrypha. Di perang ini tuh ada 14 servan dan 7 di pihak merah dan 7 di pihak hitam. Itu hitungannya kayak kita main catur, tapi bedanya tuh ini tuh diisi sama servan sama master dan ada 1 ruler juga. Ruler ini diisi oleh Jeanne d'Arc. Karena nggak ada kontaminasi perang ini tadi, ada manifestasi wujud dari Holy Grail ini ada dalam wujud yang mirip kayak Ainsburn kan. Akhirnya Amakusa Shiro sebagai pemenang, dia tuh bisa ngelihat dan malah dirusuh oleh pasangan G, Sieh dan Astolfo. Nah, jadi untuk ceritanya Fate Stay Night ini tuh ada True and False Holy Grail War. Apa sih itu? Jadi untuk Fate Stay Night sendiri itu bercerita ketika Holy Grail War ini dibawa ke US, ke Amerika, di Snowfield lebih tepatnya. Dan ini tuh dimodifikasi dan akhirnya jadi banyak perubahan-perubahan major yang mungkin buat kalian yang tahu cerita Fate atau baru masuk cerita Fate atau masih awam cerita Fate kayak bingung. Apa ini kok ada true, kok ada fake gitu kan? Apa gitu kan? Nah, tenang, kita bahas satu-satu. Jadi di true ini itu tuh nggak ada saber. Ya walaupun nanti ada sih di Holy Grail War dengan Master Ayaka dan Servant Richard sebagai sabernya. Nah, si Ayaka ini tuh ada di Fate Prototype. Jika kalian mau, itu kalian bisa ketik juga lah kalau kalian mau dibahas juga sekalian. Nah, itu jadi perang yang dimodifikasi aja. Tapi secara sistem itu masih tetap mirip kayak si perang-perang Holy Grail sebelumnya. Karena memang titik tumpunya itu tetap di Holy Grail War di Jepang, di Fuyuki itu tadi. Tapi di Amerika ini tadi di sedikit modifikasi. Akhirnya ada yang namanya true and fake. Disitulah titik bedanya itu doang. Walaupun titik bedanya gitu doang, itu tuh udah major banget anjing menurut gua tuh. Itu tuh ngerubah sistem banget, dimana ceritanya dan juga sistemnya itu jadi kayak agak ribet lagi lah bisa dibilang. Dan gua kalau mau lebih bahas ngelanjutinnya takutnya gua malah spoiler. Maka daripada itu gua udah sampein sini dulu aja buat kebahasan kali ini. Thank you all yang udah nonton sampai sini. Jika kalian suka video kami, kalian bisa like video kami. Jika kalian nggak suka dengan video ini, ya udah kalian dislike aja nggak apa-apa, karena itu terserah kalian juga. Dan juga kalau kalian ada pembahasan lain atau mungkin ya itu tadi kalian pengen dibahas lebih dalam tentang Fate, kalian bisa komen aja sekalian. Atau mungkin kalian sepuh Fate yang lebih tahu daripada gua, kalian bisa deh jelasin di kolom komentar. Mungkin lebih membantu buat para wibu-wibu baru ini yang baru nonton Fate. Hitungannya kita bisa nambah teman juga. Daripada kalian nge-gatekeeping, lebih baik kita saling share gitu. Kenapa enggak kan? Kalau kalian nggak pengen ketinggalan dengan konten-konten kita selanjutnya, ya kalian bisa sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Itu dulu dari gua, sekian, terima kasih.